Tolong jangan turun dulu, menolongku. Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata. Di hidupku mujizat selalu ada. Allah sanggup, Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata. Di hidupku mujizat selalu ada. Boleh saya lihat tangan-tangan yang selalu mengalami mujizat di dalam Tuhan. Amin. Kadang kita berpikir mujizat itu apa sih? Ya, kita masih bisa bangun tadi pagi itu suatu mujizat. Ya, jadi itu yang selalu mengajak kita untuk tetap bersyukur. Amin. Amin. Di saat kita bersyukur, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Hari ini saya akan berbagi kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita deklarasikan dulu bersama-sama firman Tuhan. Supaya ini boleh menjadi rema, menjadi berkat untuk kita semua. Tolong deklarasinya boleh ditayangkan multimedia dengan cepat. Oke, sekali lagi saya undang dengan hormat, kita boleh bangkit berdiri. Kita deklarasikan firman Tuhan 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala dalam serial khotbah beliau, yaitu tentang the year to arise and shine, bagian yang ke-10. Yang terakhir kita terima dari Pak Herdi yang ke-9. Bukan. Ya betul, ke-9. Wah, betul. Hari Minggu, 2 minggu yang lalu Pak Yuda yang ke-8. Ya, sekarang kita akan lengkapi lagi dengan bagian yang ke-10, yaitu temanya excellent. Boleh ditayangkan PPT-nya? Excellent. Kenapa kita harus excellent? Ya. Kenapa kita dalam bangkit itu harus excellent? Kalau boleh saya tanya, siapa yang owner perusahaan? Oh, katakanlah Pak Suryo. Pada saat Bapak misalnya dalam kondisi perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang bekerja di Bapak. Yang pertama-tama yang Bapak PHK, walaupun itu bukan sesuatu yang harus kita inginkan, yang excellent atau yang tidak excellent. Iya. Siapapun kita, siapa yang tidak excellent, itu dulu yang akan tersingkir. Tapi bagi kita yang tetap excellent, pasti yang pertama dipertahankan. Itu kenapa kita harus excellent. Katakan dengan saya 1, 2, 3, excellent. Ya. Nah, itu. Jadi kita pun di dalam bangkit sesuai dengan tema tahun ini, kita juga harus excellent. Nah, hari ini itu kenapa saya sangat rindu melanjutkan pengajaran ini dari Bapak Gembala. Supaya kita sama-sama belajar pagi hari ini tentang excellent. Ya, udah ditayangkan? Oke. Nah, ini sebenarnya excellent ini selalu sesuai dengan nilai-nilai yang ada di gereja ini. Boleh tentang value, tolong. Ya. Sebelumnya, ini dulu, tunggu. Nilai itu apa sih? Tunggu dulu, kembali ke yang tadi. Ya. Sorry. Ya, excellent.
Nilai itu adalah, apa sih nilai? Kenapa selalu di gereja ini selalu disebut nilai, nilai, nilai. Nilai adalah, ini mengulang aja ya, ini sudah berulang kali disampaikan lewat mimbar ini. Nilai adalah sesuatu yang kita yakini dan kita anggap penting hingga kita hidupi dan rela membayar harganya. Contohnya, anak-anak kita yang sekolah, katakanlah yang sedang kuliah, rela sampai belajar sampai tengah malam, kadang sampai jam 2 malam untuk apa? Ya, untuk nilai yang baik. Rela. Harusnya dari jam 10 atau katakanlah jam 11 sudah enak-enakan tidur. Tapi mereka rela belajar. Itulah nilai. Karena kita anggap itu sesuatu yang penting. Dan kita rela membayar harga itu. Nah, apa sih nilai-nilai yang ada di gereja ini? Boleh tadi yang core value, yang PPT-nya? Ya, saya hanya mengulang saja supaya kita tahu kita ini sudah ada di alur mana. Ya, core value. Nah, ini yang menjadi nilai yang ada di gereja kita di tempat ini. Core value GBI WTC yang disingkat dengan guidelines. Ini sudah beberapa poin yang sudah diajarkan. Generosity, murah hati, unity sudah diajarkan, integrity nanti. Tapi ini untuk beberapa tahun yang lalu ini sudah selalu diulang-ulang. Discipleship sudah. Nah, hari ini excellent. Selanjutnya nanti living in God's purpose. Nah, ini yang kita hari ini, yang excellent. Bagian ini. Ya. Tadi sudah disampaikan kenapa sih kita harus excellent. Nah, satu hal yang boleh saya belajar dari pengajaran ini, ada sesuatu yang baru. Boleh kembali ke slide yang pertama. Saya kurang lebih 30 tahun bekerja di dunia sekuler, di perusahaan. Saat itu paradigma saya, mindset saya selalu ingin yang menjadi orang yang terbaik, menjadi nomor 1. Salah enggak sih? Enggak. Salah enggak. Tapi bagi saya setelah menerima pengajaran ini dari Bapak Gembala, ada yang lebih bagus lagi. Kurang tepat. Ya. Nih. Karena menurut pengajaran hari ini, sama-sama kita belajar, saya dengan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, bahwa excellent itu bukan berarti yang terbaik. Bukan the best. Tetapi menjadi versi yang terbaik dari kita. Jadi bukan the best. Tapi being your best. Terbaik dari versi diri kita. Maksudnya seperti apa? Karena masing-masing kita sudah diberi oleh Tuhan talent atau talenta masing-masing. Contoh nyatanya, burung tidak akan bisa bersaing dengan ikan. Betul atau betul? Burung tidak bisa pengen berenang seperti ikan. Ikan tidak bisa terbang seperti burung. Hari Minggu yang lalu Bapak Pendeta Samuel Dirian mengatakan, saya bisa memegang ini alat-alat musik. Masih ingat mungkin? Memegang sih bisa. Memainkannya nggak bisa. Jadi saya tidak akan bisa bersaing dengan Pak Agung. Nggak bisa. Pak Agung sudah di sini talenta beliau. Tapi saya ingin melakukan yang terbaik sesuai dengan diri saya. Itu. Di situ pemahaman itu. Karena kalau kita selalu ingin pengen yang terbaik, akhirnya apa? Berkompetisi. Berkompetisi itu sehat enggak sih? Tidak sehat. Teman kita lari. Ya. Jujur,
Di perusahaan-perusahaan banyak seperti itu. Betul atau betul? Bagaimana supaya orang jatuh? Ya, ini saya tidak bicara politik lah. Baru beberapa waktu yang lalu kita sama-sama di pemilu sudah kita lihat. Tapi kita bersyukur siapapun jadi presiden kita harus kita sama-sama mendukung, amin. Kita percaya itu yang terbaik. Yang boleh memimpin bangsa dan negara kita ini ke depan. Sama-sama kita harus dukung semua. Ya. Tapi kita spirit ini yang harus kita sama-sama pahami pada pagi hari ini. Jangan kita ingin yang terbaik. Tapi spirit excellent itu yang harus kita bangun di dalam diri kita. Supaya tidak ada terjadi persaingan-persaingan yang tidak sehat. Nah, selanjutnya, Bapak Gembala berpesan, jangan mengejar the best. Karena kalau kita mengejar the best itu, akhir-akhirnya apa? Akan jadi stres. Nah, Tony Evans, salah satu hamba Tuhan mengatakan begini. Excellence is a continual process of transformation into the who God wants you to be. Jadi excellent itu, menjadi excellent itu adalah berproses secara terus menerus sampai menjadi pada yang Tuhan ingin kita jadi apa. Ya kalau Pak Sabar jadi ingin menjadi pengajar yang baik, ya Tuhan proses terus menerus. Awal-awal Bapak Ibu kira-kira 12 tahun yang lalu disuruh berdiri di tempat ini. Maaf. Itu gak ada rekamannya. Megang mic aja gak bisa. Megang mic-nya bagaimana? Saking grogi. Tapi ya diproses. Apakah sekarang sudah menjadi yang terbaik? Belum. Tetap berproses. Berproses terus. Selanjutnya, apa perbedaan antara excellent dan perfeksionis? Orang mengatakan, yuk harus perfeksionis. Itu kata dunia. Tapi kalau kata Tuhan harus excellent. Excellent seperti versi yang tadi. Versi siapa diri kita. Nah, Bapak Gembala mengajarkan perfeksionis orang yang selalu tidak puas dengan hasil yang dicapai. Dia merasa tidak puas. Selalu melihat kekurangannya, apalagi yang kurang. Boleh nggak melihat kekurangan? Boleh, tapi jangan berfokus di kekurangan itu. Kita tetap bersyukur apa yang sudah kita lakukan. Yang sudah kita lakukan dengan versi yang terbaik yang bisa kita lakukan, kita syukuri. Malah bukan hanya kekurangan dirinya yang dilihat, termasuk kekurangan orang lain. Kadang kesalahan orang, ya istilahnya apa ya? Kuman di seberang lautan terlihat, tapi balok di mata sendiri tidak terlihat. Nah, kalau kita fokus seperti ini, akhirnya kita jadi stres. Apalagi yang salah? Apa ya salahnya Pak Suryo? Apa ya salahnya? Jadi waktu musik itu apa ya? Padahal salah-salah dikit. Saya seorang yang tidak paham dengan alat musik. Nggak tahu itu salah. Nggak tahu. Ini buka kartu. Saya pernah belajar, sampai saya dikirim oleh istri saya belajar public speaking. Supaya saya bisa pede berdiri di depan ini. Nah, mungkin Bapak Ibu ada pernah mendengar nama Bapak Haryanto Kandani. Oh sudah pernah datang ke tempat ini, melayani di tempat ini. Nah, itu guru saya, coach saya. Beliau mengatakan begini,
Pak sabar waktu berdiri di depan. Bisa saja ada salah, tidak seperti yang direncanakan oleh Bapak. Tapi Bapak jangan fokus dengan kesalahan itu. Jalan aja terus. Jangan gara-gara kesalahan sedikit itu, yang baik-baik, yang lain yang ingin Bapak sampaikan malah jadi rusak. Jangan, jalan terus. Kalau istilah bahasa Sundanya, so must go on gitu. Jalan terus aja. Jemaat nggak tahu itu salah. Oh begitu ya, oh iya. Saya juga walaupun saya guru, sering saya salah. Kalian sebagai murid, saya tahu nggak bahwa saya salah? Oh enggak, iya. Ngapain saya fokus dengan kesalahan itu? Tahu masih banyak kok yang baik-baik yang bisa saya ajarkan. Gitu. Jadi dalam hal ini kita tidak ada yang sempurna. Saya juga bukan orang yang sempurna. Tapi kita jangan fokus dengan kekurangan-kekurangan diri kita, jangan. Apa yang bisa kita perbaiki, kita perbaiki, kita perbaiki, kita perbaiki. Yang pasti spirit excellent selama itu ada di dalam diri kita. Ya, itu yang harus kita bangun. Nah, ini di bahasa Indonesianya kurang jelas. Jadi Bapak Gembala mengutip dari versi bahasa Inggrisnya. Di Daniel 6 ayat 3 ditulis begini. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit. Nah, jadi Daniel itu mengatasi berarti di atas raja-raja, di atas pemerintah. Karena dia memiliki apa? Roh yang luar biasa. Siapa yang memampukan dia? Tuhan. Itu. Roh itu yang dia bangun. Jadi kita jangan heran kalau ada menteri, siapapun presidennya selalu diangkat. Karena dia apa? Memiliki roh excellent. Ingin selalu melakukan yang terbaik. Saya ada punya teman, mungkin beberapa Bapak Ibu kenal dengan beliau. Seorang hamba Tuhan di Serpong. Saya sebut namanya Bapak, kepanjangan namanya saya kurang hafal, tapi sering kita sebut Bapak Pendeta Purba. Pertama saya kenal dengan beliau itu pada saat beliau pun di pucuk pimpinan PT Bukit Asam. Datang waktu itu berkhotbah di di Kopassus. Saya pertama lihat beliau datang berkhotbah bawa Mercy Tiger beliau. Saya udah tahu ini bukan orang sembarangan. Tapi sebelum beliau berkhotbah, sujud di lantai. Wah, ini orang siapa gitu. Saya nggak tahu waktu itu siapa beliau. Akhirnya setelah kenal, oh salah seorang petinggi di PT Bukit Asam, Batubara. Dan beliau saat ini sudah pensiun. Yang saya lihat sampai saat ini, walaupun usia beliau sudah usia yang cukup berumur, tetap mendedikasikan diri beliau baik di gereja lokal, baik di BPD Banten GBI, sampai saat ini masih dipercaya mengontrol semua keuangan yang ada di BPD Banten GBI. Karena beliau selalu memiliki excellent spirit. Beliau tidak melihat usia beliau yang sudah semakin bertambah-tambah, tapi tetap mendedikasikan diri untuk tak memberikan yang terbaik, Saya jujur sangat appreciate, sangat salut melihat kehidupan beliau. Nah, itu yang saya lihat. Jadi kalau kita memiliki spirit excellent itu, sama seperti yang Daniel yang kita baca ini, akan mengatasi siapapun pemimpin, siapapun presiden, tetap akan dipakai. Sama Pak Purba tadi, dari zamannya dari zamannya Ibu Megawati terus sampai beliau pensiun, di usia pensiun tetap
di pucuk pimpinan perusahaan itu. Saya pernah berkunjung ke perusahaan itu setelah pensiun. Satu pun tidak ada yang tidak mengenal beliau. Mulai dari karyawan yang paling rendah sekalipun, Pak Purwa, oh kami tahu itu orang yang luar biasa. Jadi saya tidak hanya mengenal dari dekat, baik sebagai teman, baik sebagai sama-sama hamba Tuhan, tapi pada saat saya pernah berkunjung di Palembang, di tempat kantor beliau, di perusahaan tempat beliau waktu itu memimpin, semua orang kenal dengan beliau. Nah, ini nggak ada di dalam slide, di dalam materi yang Bapak Ibu outline yang Bapak Ibu pegang. Dalam bahasa Ibrani, excellent itu yater atau unggul, jadi di atas standar. Ya kalau kita melakukan rata-rata, ya sama dengan. Ya kalau di mana? Di sekolah itu nilai apa? Kalau rata-rata C. Ya. C. Saya sangat bersyukur saat saya bekerja setiap akhir tahun bisa bawa keluarga berlibur, entah ke rumah saudara, entah keluar kota. Karena saya bisa mendapat nilai yang di atas rata-rata, sehingga nilai bonus tahunan saya boleh saya katakan hampir tidak sama dengan teman-teman yang lain. Jadi saya masih bisa bagi-bagi, yuk bawa keluarga sama-sama menikmati liburan, seperti itu. Itu yang saya sangat syukuri pada saat saya kurang lebih 30 tahun bekerja. Mari kita jangan mau sama dengan rata-rata, jangan. Apapun yang kita lakukan, baik di bisnis, baik yang masih sekolah, baik yang kuliah, jangan mau sesuai dengan standar. Tapi kita ingin di atas rata-rata. Tapi saya bilang tadi, jangan berkompetisi, jangan. Tapi spirit untuk melakukan yang terbaik, itu yang harus kita lakukan. Nah, mungkin Bapak Ibu kenalin ya. Saya sangat-sangat setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Excellent is not a destination. Jadi excellent itu bukan tujuan akhir kita, bukan. Tapi excellent itu, menjadi excellent itu suatu perjalanan. Kenapa? Hari ini kita boleh saja jadi excellent. Tahun depan dijamin enggak kita tetap excellent? Halo? Nah, contoh. Ya. Jangan dibilang saya jorok, jangan. Ini saya bawa sepatu. Sepatu saya ini sudah cukup tua Bapak Ibu. Kelihatan masih sudah tua, ya memang sudah tua. Tapi jujur Bapak Ibu, saya sangat pede memakai ini walaupun sudah tua. Umurnya sudah di atas 5 tahun. Kenapa ini masih layak saya pakai? Halo? Karena selalu saya rawat. Saya semir. Ya memang tipe semirnya seperti ini. Tidak seperti yang kulit yang mengkilap-kilap. Tapi saya sangat pede menggunakan ini. Seandainya ini tidak saya rawat. Jangankan 1 tahun. 1 bulan kelihatan nggak agak belukan. Karena ini nggak disemir, nggak dirawat. Yang satu terawat, yang satu tidak. Jadi itu kenapa saya sangat setuju dengan apa yang dibilang oleh Bapak Gembala kita. Hari ini yang sepatu sebelah kanan tadi kelihatan masih excellent. Walaupun sudah tua, saya masih pede menggunakan. Di pesta saya pakai. Karena masih layak saya pakai. Tapi kalau yang sebelah, kalau nggak dirawat,
Jangankan ke pesta, dipakai keluar rumah saya nggak mau. Saya harus bersihin dulu. Seperti itu. Jadi hari ini bisa saja kita jadi excellent. Tapi kalau kita tidak rawat, ya, besok, lusa, bulan depan, tahun depan apalagi, tidak mungkin kita tetap excellent. Bagaimana cara merawatnya? Ya kalau sepatu ya disemir. Ya kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana kita untuk menjadi orang yang excellent? Bapak Gembala kita mengajarkan ada 4 cara supaya kita bisa menjadi orang yang excellent. Saya maafkan saya kalau agak pelan-pelan ya menyampaikannya supaya tidak ada nanti yang terlewat. Ada 4 cara. Yang pertama, kita harus ada visi. Ada tujuan. Kita menjadi orang pebisnis pasti ada tujuan kita. Apa tujuan kita di dalam bisnis? Dalam pelayanan, apa tujuan kita di dalam pelayanan? Seperti yang kita tahu, gereja ini adalah membangun jemaat yang kudus, dewasa, dan mengalami terobosan. Ya. Dan juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 60 ini. Kita sangat yakin, kita sangat imani akan terjadi. Bangsa-bangsa akan datang. Raja-raja akan datang ke tempat ini. Anak-anak rohani akan datang ke tempat ini. Harta, kekayaan bangsa-bangsa datang ke tempat ini. Ya. Jadi ingin selalu memberikan yang terbaik karena kita punya visi, ada tujuan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, hari Senin yang lalu seperti yang diumumkan minggu yang lalu, di tempat ini dilakukan sosialisasi atau training untuk para guru agama Kristen, SD, SMP, SMA. Ada yang hadir? Selain saya dengan Pak Yuda. Oh, guru sekolah minggu nggak hadir ya? Ya. Nah, waktu tim instruktur yang datang dari Jakarta itu masih di bawah, mereka sudah agak surprise. Kok di kota kecil ini, di hotel ada gereja? Masih di bawah. Pada saat mereka naik, anak saya bantu mereka memfasilitasi dengan multimedia. Mereka semakin surprise. Kok gereja seperti ini bisa ada fasilitas seperti ini? Tolong Loam pasang laptop kami. Kita bilang tidak bisa. Laptop untuk ini khusus, sudah dedicated, tidak bisa. Semua sudah difasilitasi dengan aplikasi-aplikasi yang untuk menunjang program ini. Kaget mereka. Luar biasa gereja ini. Oh tidak, Tuhan kita yang luar biasa, saya bilang. Tapi kenapa kita bisa melakukan seperti ini untuk gereja Tuhan di tempat ini? Karena kita selalu ingin melakukan yang terbaik. Baru kemarin Sabtu, Pak Miming sebagai penanggung jawab untuk memperbaiki ini semua, ini masih tetap diperbaiki oleh beliau. Selalu diperbaiki. Jadi kalau bahasa Jawanya continuous improvement. Orang Jepang bilang kalau kaizen. Orang Jepang bilang kaizen. Ya memang ya kita harus tetap perbaiki. Jadi sekali lagi, menjadi excellent itu bukan tujuan akhir, bukan. Tapi suatu perjalanan.
Pak Yuda masih berpesan, masih order, masih ada tambahan lampu Pak ya. Belum datang. Karena Pak Yuda masih memikirkan tetap yang terbaik. Tetap memikirkan yang terbaik. Lampunya masih kurang. Mic-nya nanti akan diperbaiki yang ya tidak semahal yang punya Pak Wiro, enggak. Tapi paling tidak akan dengan kualitas yang akan makin baik, semakin baik. Sehingga hamba Tuhan yang melayani di tempat ini bisa melayani dengan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi gereja ini tetap memikirkan bagaimana supaya lebih baik, bagaimana supaya lebih baik. Nah, untuk menunjang visi Tuhan yang tadi. Nah, di Amsal 29 ayat 18, jika tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Jadi kalau gereja tidak memiliki visi, ya kacau. Kita yang tidak punya visi, baik dalam hidup, tidak akan terarah mau kemana kita. Visi itu apa sih? Visi adalah gambaran jelas yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Dan Tuhan ingin melakukan melalui siapa? Melalui saya, melalui Bapak Ibu. Tuhan melakukan statementnya begini. Tanpa kita, Tuhan tidak mau. Tapi tanpa Tuhan, tanpa kita, Tuhan tidak mau. Tidak mau Tuhan tanpa kita. Melalui kita, melalui Sabar, melalui Pak Yuda, melalui kita semua. Ya. Kalau tanpa kita sebenarnya Tuhan bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan tidak mau. Maunya Tuhan itu melalui kita. Pak Yuda sudah mengajarkan kita harus berkolaborasi dengan Tuhan. Tuhan maunya kita berkolaborasi, bekerja sama dengan Tuhan. Ya jangankan untuk melakukan yang terbaik seperti ini. Tuhan hanya berfirman jadilah bulan, jadilah bintang, jadi. Tuhan mau, Tuhan bisa, Tuhan mampu, bisa. Tapi Tuhan tidak mau kalau tanpa melalui kita. Nah, sekarang bagaimana cara mengerti visi dari Tuhan? Ada 5. Tuhan berfirman. Melalui apa? Mimpi. Bisa audible. Bisa melalui firman. Oh saya belum bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Tidak apa-apa. Saya belum pernah mendapat mimpi Tuhan itu bersuara ke saya. Tidak apa-apa. Tapi yang pasti Tuhan bisa berpesan kepada kita semua melalui firman. Itu kenapa setiap hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini, di mimbar ini, selalu mengingatkan kita untuk selalu baca SMA, baca firman. Karena pada saat kita membaca firman itu pasti ada rema yang kita tangkap. Ya. Malah Bapak Gembala sedikit memaksa. Kenapa kita harus dipaksa? Untuk tetap membaca firman Tuhan setiap hari. Contohnya nih, siapa sih yang gak pengen anak kita itu sehat? Betul atau betul? Yang kita suruh makan apa? Makan sayur. Tapi tidak semua anak-anak suka makan sayur. Sukanya makan es krim, Indomie. Tapi kita sebagai orang tua, kita paksa enggak makan sayur? Tetap kita paksa. Supaya
anak kita sehat. Sama. Pak Wiro sebagai bapak rohani kita tetap memaksa kita untuk baca firman. Supaya rohani kita makin sehat. Nah, seperti itu. Kalau kita baca di Kejadian 37 ayat 5 dan 9, yuk kita baca yuk. Nggak usah dipindah ya, kita baca sendiri saja. Nah, ditulis di sana begini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ini lewat mimpi. Mimpinya itu pasti dari Tuhan. Bermimpi dia jadi pemimpin. Terjadi nggak mimpinya itu? Terjadi. Kalau mimpi dari Tuhan terjadi. Nah, itu. Jadi untuk mendapat visi itu, mendapat arahan dari Tuhan itu bisa lewat firman, lewat mimpi, dan bisa secara audible. Berikutnya, visi Tuhan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Setiap apapun visi dari Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman. Pasti sinkron, pasti sesuai. Nah, ini tidak saya panjang-panjang karena waktunya terbatas. Nah, ini melihat kebutuhan di sekitar kita dan ada dorongan untuk menyelesaikan. Nah, ada kebutuhan di sekitar kita. Contoh yang saya ambil, aqua. Siapa penemu? Siapa yang membangun pabrik aqua pertama? Ada yang tahu namanya? Halo? Aqua. Tirto Utomo. Kalau tidak salah orang dari Wonosobo kan ya? Ya. Satu kampung dengan ibu ini. Kalau saya tahunya dari mana? Dari internet. Tahu ceritanya kenapa ada aqua? Itu tahun 72 atau tahun 73 di Jakarta ada pesta olahraga. Enggak. Tahun 70-an. Nah, ya, apapun itu tapi skala nasional, internasional. Datang orang dari luar, nginap di hotel. Saya nggak usah sebut namanya, nama hotelnya jangan. Nanti dikirain nanti dibayar. Di luar negeri, katakanlah di Singapura seperti kita tahu, airnya kan bisa langsung diminum dari keran. Diminum sama tamu-tamu yang menginap ini. Akhirnya apa? Dilarikan ke rumah sakit karena diare. Akhirnya engkau atau Mas Bang atau Bapak Tirto ini melihat suatu peluang. Indonesia butuh air minum yang langsung jadi dalam kemasan. Waktu itu masih pakai botol, gelas, kaca. Harganya tahu? Ada yang tahu harganya pada saat itu? Sekitar Rp90 per liter. Nah, jangan kita lihat angka 90 itu menjadi angka yang sangat kecil, angka 90 itu. Kalau dibandingkan dengan harga bensin premium pada saat itu, kurang lebih separuhnya. 40 sekian rupiah. Jadi harga satu botol aqua dengan satu botol bensin 2 kali lipat. Masuk di akal enggak? Enggak masuk di akal. Pada saat itu Pak Tirto ini disebut orang gila. Masa kau jualan air harganya 2 kali lipat dari harga bensin? Ya masuk di akal. Kenapa harganya makin semahal itu? Karena investasinya yang makin yang besar pada saat itu. Tapi beliau so must go on, jalan terus. Dilakukan perbaikan yang excellent. Akhirnya lama-lama bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Sekarang kita tahu
Aqua luar biasa. Pak Sabar, kau tahu cerita itu? Tahu dari mana? Internet. Kalau saat ini tinggal di googling, keluar semua. Tapi ada lagi satu fasilitas. Coba buka Loam, ada yang namanya ChatGPT. Siapa yang kenal dengan ChatGPT? Boleh tunjuk tangan, nggak usah malu-malu. Nggak usah malu-malu. Nah, coba tayangkan. Ini saya suka dengan dengan program ini. Dan saya diajarin oleh Bapak Gembala kita tentang ChatGPT ini. Nah, kalau Google kita ketuk Tirta Utomo, keywordsnya nanti keluar. Nah kalau ini enggak, kita seperti teman. Halo ChatGPT, oh halo, kayak teman gitu ya. How can I assist you? Pakai bahasa Inggris. Nah, saya nggak ngerti bahasa Inggris, saya pindah ke bahasa Indonesia. Tolong bantu saya dong. Langsung dijawab bahasa Indonesia. Tentu saya siap membantu Anda. Apa yang bisa saya bantu? Siapa pendiri PTT Aqua? Langsung dijelasin. Dijelasin semua dia. Sampai harga-harganya tahu dia. Ya, saya yakin khususnya anak-anak muda cukup banyak familiar dengan ini. Tapi saya tetap mau belajar. Saya nggak mau tertinggal. Dari mana saya belajar? Pertama-tama dari Pak Wiryo. Tapi Pak Wiryo mengajarkan bahwa ini ada ChatGPT. Saya tetap belajar terus. Saya online, saya nggak mau berhenti. Saya belajar tentang AI, tentang ChatGPT. Nggak mau saya berhenti belajar. Supaya saya nggak mau tertinggal. Tetap kita improve diri kita. Seperti itu. Malah saya tidak hanya, ini fasilitas ini, siapa ya anak-anak muda yang ingin belajar dari aplikasi ini, silakan bisa menghubungi saya. Saya berlangganan namanya MySkill. Banyak hal yang saya belajar dari aplikasi ini. Sampai bagaimana mengoperasikan Excel. Karena ini berkembang terus. Bagaimana tentang macam-macam. Excel itu tingkatannya kan banyak sekali. Saya belajar. Jadi apa yang mau saya sampaikan dalam hal ini, jangan pernah berhenti mengimprove diri kita. Usia boleh 60 tahun, tapi semangat kita untuk belajar, tetap mau belajar. Oke, pindah ke file khotbahnya. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu apa sih yang dibutuhkan, bagaimana mengcover, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah ini melihat masalah di sekitar kita. Kita lihat ada masalah. Contohnya di Pak Yuda terakhir mutar video HOB bulan yang lalu Pak ya? 2 bulan yang lalu. Saya ada waktu sedikit, boleh diputar filmnya. Kenapa ada HOB? Karena Pak Wiryo melihat ini suatu kebutuhan. Ada masalah. Malah terakhir kita sama-sama meresmikan pabrik air ya Pak ya, air minum. Seperti Aqua tadi. Nah, bisa suaranya? Tolong dibantu. Di tahun 2020, melalui Senior Pastor, WTC mendapatkan visi 11.000 anak-anak. Dari situlah Tuhan menuntun World Transformation Church untuk mengembangkan fungsi HOB Integrated Farming sebagai salah satu pusat agro dan eduwisata. HOB Agro dan Eduwisata ini bertujuan untuk mengenalkan Tuhan kepada setiap orang yang berkunjung di HOB Integrated Farming dengan melihat dan berinteraksi langsung dengan ciptaannya. HOB Agro dan Eduwisata adalah program aktivitas wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata. Disertai interaksi langsung untuk memperluas wawasan pengetahuan dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. HOB Integrated Farming menyediakan berbagai program eduwisata sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Yang pertama adalah Agro, yaitu program yang fokus pada pembelajaran tentang berbagai budidaya hidroponik dengan sistem manual dan modern.
budidaya tanaman organik, budidaya ikan dengan sistem bioflok, dan budidaya ternak. Yang kedua adalah art. Adalah program yang ditujukan khususnya bagi anak-anak untuk membangkitkan sisi kreatif mereka melalui clay making, painting, dan simple cooking class dengan menggunakan bahan-bahan dari HOB Integrated Farming. Yang ketiga merupakan play, yaitu program menarik untuk anak-anak karena mereka bisa belajar pertanian sederhana, serta berinteraksi dengan binatang. Mereka juga bisa bermain di playground yang luas, main ATV, Tolong jangan ditutup. tangkap ikan, mini Jangan zoo, ditutup. Bisa digeser. juga ada berbagai permainan team building seru dan bisa disesuaikan dengan umur dari peserta. Yang keempat adalah training, yaitu program yang khusus disediakan bagi mereka yang ingin belajar praktek langsung integrated farming di HOB Farm. Sudah puluhan instansi dan organisasi datang berkunjung ke HOB Integrated Farming untuk mengikuti program Agro Eduwisata. So my name's Nick, I'm a representative from Monash University in Australia. We've just had the opportunity to come to House of Bread and look at the amazing landscape that we have here, which is a demonstration of integrated farming. It's really fascinating to see how aquaponics and hydroponics are utilised at this facility and how the main initiative that really forms the foundation of all of their work is targeted towards social cause and providing food and education to families and people around the difference between healthy food options and providing their organic waste and the differences with what seems to be the social norm of unhealthy, cheap foods. So House of Bread has a lot of opportunity to expand their operations. I'm not going to give away any secrets on the camera today, but Monash has the opportunity to provide some feedback and work together with House of Bread in the future, hopefully to have more impact on Indonesian people. Thank you. Kami berharap HOB Agro dan Eduwisata dapat menjadi sarana yang baik dan menyenangkan untuk bermitra dengan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan kota. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya. Kenapa sampai Pak Wiro membangun seperti ini? Karena beliau melihat ada suatu masalah, ada suatu kebutuhan di masyarakat. Ya. Kembali ke slide-nya. Nah, siapa yang ingin ke sana, berkunjung ke sana? Halo? Ya. Pak Miming sebagai koordinator doa di tempat ini, kita sudah bicara-bicara bahwa akan menjadwalkan membawa jemaat ke sana beserta keluarga. Bolehlah kita family gathering di sana ya. Ya. Oke. Halo, kenapa? Bisa dikembalikan dengan cepat? Halo? Khotbahnya? Boleh dengan cepat? Siapa yang bisa bantu? Oh ya, cancel. Ya, dibesarin. Halo? Ya. Yang terakhir, sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, apapun visi itu dari Tuhan, ya, harus sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, Charles Swindoll mengatakan, vision is ability to receive good presence, to feel God power, to focus on God plan despite obstacle. Jadi visi itu adalah kemampuan kita melihat apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita dan memenuhi semua itu berdasarkan kemampuan, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kita fokus ada di dalam rencana Tuhan sehingga semua penghambat-penghambat bisa kita lewati dengan baik. Nah, yang kedua, tadi saya sampaikan 4, nah ini saya sampaikan dengan cepat. Harus fokus kepada tujuan yang Tuhan kehendaki untuk kita. Sekali lagi fokus. Nah, contohnya apa? Nah, fokus membuat kita itu menjadi kuat. Ya. Nah, ini kalau kita fokus, kita akan mampu untuk menghalangi setiap penghalang-penghalang, penghambat-penghambat. Ya, pasti ada hambatan. Nah, apa sih yang menghambat kita? Contoh, ini saya kasih contoh supaya lebih mudah. Yang sering terjadi, perkataan-perkataan orang itu sangat-sangat sering.
Sabar jelek lah, hatinya jelek, kelakuannya jelek. Masuk. Sabar bodoh, tidak bisa, tidak mampu. Kamu gagal, miskin. Bagaimana kamu bisa membangun ministry dengan teman-temanmu? Uangmu dari mana? Ternyata semua Tuhan sediakan kok. Bukan sabarnya yang kaya, bukan payudanya yang kaya, bukan. Tuhan kita yang kaya. Amin. Ini stigma-stigma seperti ini yang sering. Ini yang menghambat kita. Bagaimana kita supaya stigma ini hilang? Saya minta tambahan waktu sedikit. Kalau kita membaca di kitab Maleakhi 3, di sana ditulis bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Jadi kalau kita ingin menghapuskan ini, dekatlah pada Allah. Nah, api perlambang dari Allah. Betul atau betul? Dekatlah kepada api. Apinya siapa? Apinya Tuhan. Bagaimana sabar bisa berkhotbah? Megang mic aja tidak bisa. Kalau itu yang tertanam, gak bisa. Tapi kita so must go on. Bagaimana sabar bisa memimpin di depan, ngangkat nada lagu aja gak bisa. Ya saya bukan WL. Dari kecil saya stigma itu sudah ada. Sabar tidak bisa jadi pendeta. Karena pendeta itu harus ngangkat lagu. Narik nada gak bisa. Apakah harus narik nada jadi pendeta, jadi pengkhotbah? Enggak. Dari anak-anak saya stigma itu udah ada. Tapi itu hilang. Saya gak mau diikat dengan stigma seperti itu. Orang yang fokus akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan lebih baik dari orang yang tidak punya fokus. Sudah pasti. Pasti. We need to focus on God to get goodly result. Kita harus fokus kepada Tuhan. Seperti tadi. Kita percaya api itu bisa menghilangkan. Kalau saya nggak percaya bahwa itu hilang, saya nggak akan coba. Saya nggak akan lakukan itu. Bisa diketawain satu gereja. Mana yang hilang? Ternyata hilang kan. Karena saya percaya itu akan hilang gitu. Nah, fokus akan membawa kita menjadi seorang yang ahli dan lebih tajam. Contohnya apa? Surya kanta, loop, kaca pembesar. Waktu kita sekolah itu karena dia fokus bisa membakar kertas. Kita pikir itu sulap gitu. Tapi karena dia memfokuskan, konsisten melakukan serta membuat perbaikan. Kita perbaiki terus, mana yang kurang. Kalau kita menemukan yang kurang, tapi jangan fokus dengan kekurangan itu membuat kita jadi melemahkan kita, jangan. Kekurangan itu untuk kita perbaiki. Itu tadi continuous improvement. Kalau orang Jepang bilang sekali lagi kaizen. Miliki hikmat dari Tuhan. Ini di bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya kurang pas saya baca. Tapi di bahasa Inggris mengatakan begini. Nah, when the enemy comes in the like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Nah, kalau saya tanya, karena visi itu tadi datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Nah, setiap
visi yang datang dari Tuhan tidak akan mengalami hambatan. Benar atau salah? Setiap visi dari Tuhan tidak akan mengalami hambatan. Benar atau salah? Salah. Tetap Tuhan izinkan ada hambatan. Tetap Tuhan izinkan ada pergumulan. Tapi karena kita ada dalam Spirit of the Lord, kita jadi terangkat. Contoh, dari 2020 ke 2022 kurang lebih kita ada di dalam masa pandemi. Berapa banyak kita yang mengalami kesusahan di masa pandemi? Saya. Tapi pertanyaan selanjutnya, berapa banyak kita yang diberkati oleh masa pandemi? Saya. Banyak hal-hal yang baru. Contohnya apa? Zoom. Zoom itu keluarnya pada masa pandemi. Betul atau betul? Kita sangat diberkati. Sampai saat ini saya bisa mengikuti seminar-seminar di mana cuma duduk di depan laptop di rumah. Tidak perlu harus keluar kota, nggak perlu ke Jakarta. Saya sangat diberkati. Itu produk dari COVID. Platform bisnis yang bertahan sangat luar biasa saat ini akibat dari pandemi apa? Bisnis, cara berbisnis. Online, Shopee, Topet, dan lain-lain. Beli-beli, Shopee, GoFood, beli-beli. Itu, oh ya. Jadi itu semua membuat kita menjadi terangkat. Jadi kalau kita tetap ada dalam spiritnya Tuhan, itu semua hambatan-hambatan itu membuat kita menjadi terangkat. Saya tambah waktu sedikit. Beberapa hari yang lalu salah satu ponakan saya ngomong begini, Om, kenapa ya masalah itu selalu ada diberikan Tuhan? Saya, bagus pertanyaannya. Bagus untuk apa? Bagus kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur di gereja ini saya bilang. Karena 10 tahun yang lalu Bapak Gembala kita sudah mengajar kita jauh-jauh hari sebelum masa pandemi. Sudah mengajar 3 fase kehidupan yang namanya sekolah kehidupan. Ada yang ingat? Yang pertama, fase pertama, ini saya mengulang aja. Belajar. Kita dikasih kesempatan oleh Tuhan tetap belajar. Yang kedua, ujian. Itu bagian ujian itu supaya apa kita butuh ujian, menjalani ujian? Supaya naik level, naik tingkat. Tidak ada orang dari kelas 1 SD ke kelas 2 naik tanpa melalui ujian. Tidak ada SD masuk ke SMP, ke SMA tanpa melalui ujian. Jadi kita diberi kesempatan oleh Tuhan masuk dalam ujian. Kalau gagal ya tinggal atau drop out. Syukur-syukur kalau hanya tinggal. Masih ada kesempatan untuk mengulang. Kalau drop out, selesai sudah. Baru yang terakhir, menikmati liburan. Tuhan juga tidak mau kita tetap dalam suatu pergumulan terus. Tapi apapun pergumulan yang Tuhan izinkan itu adalah ujian membuat kita untuk lift up a standar. Amin. Supaya kita semakin diproses untuk naik. Tapi kalau ditanya, siapa yang mau pergumulan? Pasti nggak ada yang mau. Tapi mari kita belajar sama-sama. Pergumulan itu untuk membawa kita untuk semakin naik level, naik di atas rata-rata. Amin. Kita dibentuk oleh Tuhan. Maafkan saya kalau lewat waktunya. Yang pasti apapun masalah kita, biarlah kita semakin berserah kepada Tuhan dan kita undang Tuhan memberikan kekuatan untuk kita. Doa saya, mari kita sama-sama memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita kerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Bersama-sama kita di kota kita ini untuk membangun
kerajaan Tuhan. Amin. Ya. Karena satu hal yang kita percaya, apapun masalahnya, kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan tolong kita, sebab Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus pagi ini akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Yuda. Waktu selanjutnya saya serahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mempersiapkan hati kita dulu. Kita sama-sama berdoa biar Tuhan menguduskan, menyucikan setiap kita sehingga kita mendapat perkenanannya untuk menerima tubuh dan darah. Masing-masing berdoa, masing-masing mengakui setiap kesalahan dan minta untuk Tuhan menyucikan, menguduskan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Jesus, kuduskan setiap kami. Kami mohon perkenanan-Mu Tuhan. Kami mohon urapan-Mu. Bapa, sucikan hati kami, sucikan tubuh kami, kuduskan kami. Sebab Engkau Allah kami yang kudus. Mari Allah Roh Kudus, lawat setiap kami Tuhan. Semua berdoa, semua mengakui segala kesalahan. Biar Tuhan sendiri yang berkata, berkarya atas setiap hidup kita. Shikaraboya labaya 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 labaya. Kuria labaya 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 labaya. Shikara labaya 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 labaya. Shikara labaya labaya labaya. Kuria labaya shanda la 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 labaya labaya. Kuria labaya shanda. Shikara labaya. Ampuni segala dosa perkataan, perbuatan maupun dosa pikiran kami. Kuduskan setiap kami Tuhan. Kami tahu tubuh kami adalah bait Allah. Biar setiap kami Tuhan memiliki bait Allah yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau Bapa. Kami mau menyambut seluruh Tuhan, tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami Tuhan. Pada saat kami menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ada kesembuhan ilahi, ada pembebasan, ada terobosan, ada kemenangan bagi setiap kami Bapa. Kami percaya Bapa. Biar setiap kami mengingat Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib yang sudah menyelesaikan segala apapun juga pergumulan kami. Kami percaya dengan iman kami, semuanya sudah selesai, semuanya sudah selesai, semuanya sudah ditanggung di kayu salib melalui pengorbanan-Mu, melalui kematian-Mu Tuhan. Tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa Tuhan ampuni. Kami percaya Tuhan, semuanya sudah ditanggung oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah semuanya sudah mendapatkan roti dan anggur? Kalau sudah, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukanlah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang sudah berkorban atas setiap hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lebih lagi katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Amin, 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 amin. Amin, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami sudah menyambutnya dan kami mendapatkan perkenanan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah ya Allah kami yang hidup. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin.